ngopi langit di kediaman Guru Besar Ustadz Khotibul Umam atau Ki Jagat Samudra bersama jamaah. Padepokan dari mana? Kiai Haji Khotibul Umam atau Ki Jagat Samudra bersama jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kita berbagai macam rahmat, hidayah serta kenikmatan, wabil khusus nikmat iman serta Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah yang telah diturunkan pada kita semua, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di kediaman Al-Muharram Al-Ustadz Kiai Haji Khotibul Umam atau Ki Jagat Samudra di Gria Setap Sepatan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat sareng salam marilah kita senantiasa sanjungkan ke tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turunnya pada keluarga, sahabat dan kita semua, yang insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan payung syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami mewakili dari seluruh jamaah Kopi Langit Jagat Samudra mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan fitrahnya, kembali fitrahnya di hati kita masing-masing. Kita bersihkan hati kita masing-masing di dalam suasana Idul Fitri ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu akan kita bisa raih bersama, dan silaturahmi kita akan selalu berlanjut sampai Hari kiamat, sampai nanti kita menghasilkan apa yang kita harapkan bersama. Amin, Allahumma amin. Ya, sekali lagi ini seluruh jamaah baik dari Gria Sepatan, baik dari Perum Taman Rajek maupun dari Nuansa Mekarsari yang pada malam hari ini telah menyempatkan diri untuk meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersilaturahmi di kediaman Bapak Kiai Jagat Samudra. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Ada mungkin ada tambahan dari rekan-rekan jamaah yang lainnya, kami persilahkan. ya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka berhalal bihalal sekaligus ngopi langit. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke tempat ini diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Salah satu daripada keistimewaan dan keutamaan silaturahmi, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul pernah bersabda, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Jadi kata Nabi, barang siapa yang kepengen umurnya panjang, artinya berkah umurnya, bisa dipakai ibadah, bisa dipakai usaha, umurnya sehat, kemudian rezekinya dibikin lancar oleh Allah, maka salah satu di antara kuncinya adalah falyasil rahimahu. Maka hendaklah bersilaturahmi. Nah, setiap langkah orang-orang yang bersilaturahmi itu langkahnya diampunin dosa. Dan setiap langkah orang yang bersilaturahmi itu akan diangkat derajatnya. Dan setiap ongkos bensin yang kita pakai, naik mobil, naik motor, buat bersilaturahmi, itu ongkos bensinnya dihitung sedekah oleh Allah. Jadi secara tidak langsung bersilaturahmi itu ada nilai-nilai sedekah. Kenapa ada nilai sedekah? Karena naik motor, motornya pakai bensin, bensinnya beli pakai duit, duitnya dihitung sedekah kalau dipakai buat bersilaturahmi. Jadi mudah-mudahan silaturahmi kita ini betul-betul membawa perubahan buat rezeki kita. Yang tadinya susah jadi senang, yang tadinya sedih jadi gembira, yang rezekinya sempit jadi luas, yang punya hutangnya supaya cepat kebayar, yang banyak urusan mudah-mudahan urusannya diselesaikan oleh Allah. Maka salah satu di antara keutamaan silaturahmi, Allah akan selalu menjaga kesehatan kita. Jadi kalau ada orang yang malas bersilaturahmi, itu biasanya gangguannya adalah kesehatannya terganggu, rezekinya juga kurang lancar. Makanya baginda Rasul juga mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Itu kata Nabi tuh, tidak akan masuk surga bagi orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Dan silaturahmi itu yang bagus itu kepada orang yang memutuskan hubungan sama kita. Kalau bukan orang yang memutuskan hubungan dengan kita, itu bukan yang istimewa. Tapi yang istimewa itu orang yang nggak pernah datang ke rumah kita, itu kita datangin. Nah, itu yang lebih bagus tuh. Orang yang jarang ke rumah kita datangin. Nah, itulah yang bagus. Nah, itu yang disebut dengan menyambung tali silaturahmi. Makanya Rasul juga mengatakan, la yadkhulul jannah illa rahimun. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali bagi orang yang berkasih sayang. Nah, silaturahmi ini juga bagian daripada berkasih sayang, saling mengunjungi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah bisa datang pada malam hari ini walaupun dalam kondisi hujan.
Air hujan ini menjadi saksi buat kita semua, karena setiap tetesan air hujan dikawal oleh satu malaikat, dan setiap malaikatnya itu akan beristighfar kepada Allah. Salah satu di antaranya karena kita bersilaturahmi, maka orang yang bersilaturahmi dengan turunnya air hujan akan dimintakan ampun oleh malaikat supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu keutamaan silaturahmi itu. Makanya Rasul juga mengatakan salah satu di antara rumah yang paling dicintai oleh Allah, salah satu rumah yang sangat disukai oleh Allah adalah rumah yang sering kedatangan tamu. Itu salah satu rumah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan baginda Rasul mengatakan, setiap kali ada tamu yang datang ke rumahmu, akan turun pada rumahmu itu 1000 rahmat, 1000 berkah. Jadi kalau ada tamu datang, turunlah 1000 rahmat, turunlah 1000 berkah. Jadi kalau rumah sering kedatangan tamu, maka rumah itu akan diturunkan rahmat oleh Allah, akan diturunkan banyak keberkahan oleh Allah. Makanya dulu ada seorang sahabat, ini sebagai penutup ya. Dulu ada seorang anak muda sering kedatangan tamu, cuman istrinya suka ngomel. Kenapa istrinya ngomel? Karena merasa direpotkan oleh tamu. Biasa kalau ada tamu kan gelasnya kotor, piringnya kok kotor. Nah ini marah nih istrinya nih. Jadi nggak demen kalau rumahnya itu kedatangan tamu, karena dia merasa direpotin sama tamu. Nah, anak muda ini lapor kepada baginda Rasul. Ya Rasul, ada apa, kata Nabi? Istri saya. Kenapa dengan istri kamu? Iya, kalau ada teman-teman saya datang, tamu-tamu saya datang, dia suka cemberut. Kenapa cemberut? Dia nggak mau direpotin ya Rasul. Dia nggak mau diganggu ya Rasul. Apa jawab baginda Rasul kepada anak muda itu? Katakan kepada istrimu, aku akan datang ke rumahmu. Nah, begitu baginda Rasul pengen datang ke rumahnya, disampaikan oleh suaminya, itu sang istri seneng tuh. Dia gembira karena Rasulullah pengen datang ke rumahnya. Keesokan harinya, Rasulullah datang, disambut oleh pasangan suami istri dalam keadaan senyum, dalam keadaan bergembira. Lalu Rasulullah berkata kepada istrinya, Rasul bilang begini, wahai ibu, kata baginda Rasul, bahwa setiap tamu yang datang ke rumahmu, maka Allah akan menurunkan keberkahan dan rahmat. Dan bukan cuma itu, kata Nabi, nanti kalau saya keluar, coba kamu lihat apa yang keluar bersamaan dengan saya keluar rumah. Begitu baginda Rasul keluar, udah selesai bertamu, keluarlah ular dan kalajengking. Jadi ular kalajengking itu, kata Nabi, adalah simbol daripada musibah dan penyakit yang ada di rumah itu, dikeluarkan oleh Allah bersamaan perginya tamu yang meninggalkan rumah itu. Jadi setiap kali ada tamu yang datang ke rumah kita, pulangnya dia buang penyakit, dia buang musibah yang ada di rumah kita. Makanya orang yang rumahnya sering kedatangan tamu, jauh dari musibah, jauh dari penyakit. Nah, itulah salah satu keistimewaan orang yang sering menerima kedatangan tamu. Ya, Pak Udin ya. Jadi kalau ada tamu yang datang, Pak Udin siap sih. Siap-siap. Siap apaan, Pak Udin? Kelewat. Iya, siap-siap. Iya. Siap-siap. Ya gimana Pak Boy? Lanjut, silakan. Ayo. Oh, keistimewaan orang yang bertamu. Assalamualaikum Pak Yayi. Ya. Melanjut daripada pembicaraan tadi, ulasan tadi ya, mengenai silaturahim ya.
antara yang tadi kan dibeberkan tuan rumah ya. Untuk ini kita bertanya untuk kelebihan atau keistimewaan daripada yang bertamu itu loh. Gitu aja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di antaranya, bagi yang bertamu itu Allah akan memberikan umur yang panjang. Artinya umurnya itu akan diberkahi oleh Allah. Lalu yang kedua, rezekinya akan diperluas oleh Allah. Jadi kalau kita merasa umur kita ini kurang bermanfaat, artinya banyak yang diisi bukan untuk ibadah, tapi kalau kita rajin bersilaturahmi, maka umur kita itu akan dipenuhi dengan keberkahan. Jadi kalau umur dipenuhi dengan keberkahan, hidup kita itu akan banyak diisi dengan hal-hal yang berbau ibadah, seperti senang sholat, senang baca Quran gitu ya, senang berzikir. Itu namanya umurnya berkah. Yang kedua, akan diperluas rezekinya. Jadi kalau merasa rezeki kita ini lambat, rezeki kita ini kurang lancar, atau rezeki kita kurang banyak, amalannya perbanyak silaturahmi. Itu. Jadi banyakin silaturahmi, umurnya berkah, rezekinya lancar. Iya Pak Boy ya? Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Ya, Habibur Umam Jal Samudra, atas nama Kopi Langit mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Udah segitu doang. Iya. Bisa banyak-banyak. Ntar bayarnya mahal lagi ntar.